di dalam kubur dari hari pertama dan ketujuh hari, di mana di sana banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh para malaikat kita. Di antaranya yang pertama adalah awal ma yuhassibu fil akhirati wa huwa shalah. Yang pertama dihisab di dalam kubur adalah salat. Kenapa kubur merupakan salah satu dari akhirat? Karena awal dari akhirat itu adalah kubur. Perpindahan dari alam dunia ke alam kubur. Itu mulai ditanyakan. Makanya ketika Rasulullah SAW mendatangi satu makam, kemudian dia berdoa dan berkata kepada sahabat, "Istaghfiru li akhikum wa qulu bit-tasbih fa innahu al-ana yus'al." Mohonlah ampun untuk saudaramu dan katakan dengan kesungguhan, dengan kerendahan hatian dan kesungguhan, karena sekarang ini dia sedang ditanya. Jadi ahli-ahli kubur itu, ketika semua mengatakan sahibul mayyit ke pemakaman, kemudian kita doakan. Kenapa sampai ditalkinkan? Untuk mudah didengar bagi ahli kubur. Kemudian itu menjadi petunjuk buat ahli kubur bahwa ada yang mengantarkan kalimat-kalimat pertanyaan dan doa. Raditu billahi rabba, siapa Tuhanmu? Allahu alladhi khalaqas samawati wal ardh wa ma fihima. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan di antara kedua seisinya. Kemudian ditanyakan kembali, ma kitabuka? Apa itu kitab? Wa bil Qur'ani iman. Dan Al-Quran adalah menjadi imamku. Ya, itu diajarkan oleh kita-kita yang berziarah atau yang bertakziah untuk mengajarkan ahli mayit. Ya. Kemudian apa? Madinuka. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Islami dina. Islam adalah agamaku. Ya. Kemudian Muhammad Rasulullah, siapa yang menjadi pembimbingmu, yang memberikan irsyadat selama di dunia, petunjuk dan pedoman untuk hidup, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ternyata talqin yang ada di dunia bermanfaat untuk sahibul mayyit di dalam kubur. Makanya Rasulullah, istaghfiru li akhikum wa qulu bit-tasbih fa innahu al-ana yas'al. Ya. Itu. Bahkan Rasulullah pernah beberapa kali bertahlil dan bertahmid, bahkan bertakbir. Jadi ketika itu Rasulullah mendatangi dengan para sahabat. Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd bin Mu'adz hina tuwfiya. Jadi ketika itu kami, kata para sahabat, keluar bersama Rasulullah mengunjungi salah satu makam dari Sa'd bin Mu'adz ketika beliau meninggal. Kemudian apa? Rasulullah berdoa untuknya. Salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala fi qabrihi wa su'i alaihi. Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya, menundukkan kepalanya dan merendahkan hatinya. Seraya mengatakan istighfar kepada Sa'd bin Mu'adz al-Baqir. Kemudian beliau memakamkan, kemudian meratakan makamnya. Thumma kabbara. Thumma kabbara. Fakabbarna. Ya. Ketika itu Rasulullah setelah beristighfar, beliau bertakbir. Kemudian kami mengikutinya. Thumma astaghfara fakabbarna. Kemudian dikatakan oleh para sahabat, wahai Rasulullah,
ma ra'ainaka mithla hadha. Sungguh kami belum pernah melihat engkau melakukan seperti ini. Kenapa engkau bertakbir dan beristighfar terlampau lama, terlampau banyak, terlampau panjang? Thumma kabbarna. Kemudian kami bertakbir sesuai dengan engkau bertakbir, ya Rasulullah. Innahu min qabri dhammah fil qabri dhammah. Sesungguhnya ini satu makam sedang disempitkan, sedang dihimpitkan. Ya, dahsyat. Sa'ad bin Mu'adz adalah salah satu sahabat Rasulullah yang selalu menjadi pendamping atau berada terdepan di samping Rasulullah, baik dalam peperangan. Setiap satu peperangan dengan peperangan lain selalu beliau membersamai Rasulullah. Sehingga ketika beliau wafat dalam keadaan jihad fisabilillah, fanazala al-malaikah 70,000. Jadi 70.000 itu turun malaikat. 70.000 malaikat turun untuk bertakziah kepada makam Sa'ad bin Mu'adz. Tapi Rasulullah mendengar satu gelegar, ya, satu getaran arsy Allah. Ya. Ingat, ketika arsy Allah itu bergetar, ini ada satu kejadian yang dahsyat di bumi. Nah, di antaranya satu pernikahan, perpindahannya tanggung jawab orang tua bapak terhadap suami yang baru. Itu sama dengan perjanjian perang. Itu sama arsy Allah itu bergetar. Ya. Fatasa'alul malaikah. Malaikat yang satu dengan malaikat yang lain saling bertanya, ma waqafi. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Yang ternyata ada salah satu aib yang pernah dibuat oleh Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Ketika beliau itu berperang, ya, dalam berperang itu sudah tidak menghiraukan antara nafas dan gerakan, ya, antara gerak kaki dan tangan itu semuanya bergerak. Ternyata sesuai dengan hadis Imam Tirmizi itu dikatakan ada 1-2 tetes air seni atau air pipis atau air kencing yang menetes di celana. Kemudian beliau pakai untuk sholat di celana itu dan tak sempat untuk dibersihkan. Itu dahsyat hikmahnya dari Allah. Bumi menjalankan tugasnya dengan sendirinya, itu menghimpit ahli kubur Sa'ad bin Mu'adz sampai terhimpit. Hatta sara mithla sya'ratin fada'awha. Ya, sampai hanya tersisa satu lembar rambut saja, itu saking mepetnya itu dihimpitkan. Itu gimana? Manusia di dalam kubur kemudian dihimpitkan. Hatta mithla sya'ratin. Jadi cuma satu helai saja yang bisa ditarik. Itu saking mepetnya. Malaikat nggak pada tahu dan bertanya-tanya, loh, kok arsy Allah bergetar, ada apa? Wahai Jibril. Rasulullah SAW kasyif. Beliau kasyaf, beliau tahu apa keadaannya. Ternyata sahabat beliau ada sedikit air, yaitu ada satu najis yang menempel di pakaian beliau. Beliau dalam keadaan perang tidak menghiraukan itu. Mana kita tahu? Mana beliau tahu? Ini seorang sahabat di mana kita yang tidak pernah hati-hati dengan pipis kita. Kadang kita tidak bisa menjaga diri kita. Pipis di pinggir jalan, pipis di pinggir ban, pipis di bawah pepohonan. Ya. Kita tidak melihat tetesan itu lari kemana. Dan kita tidak sempat untuk membersihkan. Kemudian kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengatakan Allah saja, kita harus beristighfar. Ya enggak? Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Sebelum tahlil dari kita, itu mengucapkan, itu memanggil Allah seperti di mana kita menghadapnya. Dari itu, ayo kita sama-sama menjaga diri kita. Jadikan air wudhu itu adalah pelindung dari diri kita dalam setiap keadaan.
Kata Rasulullah, inna ummati sayud'auna yawmal qiyamati ghurran min athari wudu. Faman yastati' falyatil qurratahu. Sesungguhnya umatku nanti di akhir, yaumil akhir akan dipanggil. Akan dipanggil. Ya, di yaumil akhir itu sesuai dengan wudunya. Jadi Allah nggak usah milih-milih lagi. Siapa ashabul yamin, siapa ashabul shimal. Itu sudah terpilih dengan sendirinya min atharil wudu. Apa katanya terakhir? Faman yastati fayatil qaratahu. Kalau memang bisa, lebihin, ya. Lebihin batasan airnya. Jangan sampai kita membasuh muka doang, ya. Lebihin dikit, ya. Sampai ke perbatasan telinga. Kemudian membasuh tangan. Ilal marafik, jangan sampai ilal marafik banget, lebihin dikit. Jangan sampai ditakar untuk wudu, lebihin dikit. Mau nggak rezeki kita ditakar? Mau nggak uang jajan dari SD 5.000 sampai kuliah 5.000, mau nggak? Nggak mau. Ibu-ibu mau nggak dikasih uang jajannya sama bapaknya 20.000 sehari? Nah, pengen nambah. Maka tambah kebaikan suami pulang senyum, jangan cemberut, ya. Bikinin kopi lium ada. Torabika kata wajib, ya. Kalau ada yang lain bisa. Kalau nggak ada senyum, kalau nggak ada senyum, cium tangan, bikin senang suami, ya. Bagaimana cara bikin? Ibu-ibu, kalau mau lihat Allah itu tersenyum, bagaimana cara membuat suami itu tersenyum? Jangan cemberut. Pasti nggak bodoh ini. Pasti nggak bodoh. Cemberut aja. Jangan ya. Jangan. Harus tersenyum. Allah akan tersenyum. Kalau punya suami gimana? Gimana? Kalau punya suami. Harus sabar. Kita mendoakan suami itu akan dijaga oleh Allah. Ya. Akan dijaga oleh Allah. Karena dia hidup dalam kehidupannya ditinggal oleh suaminya. Apalagi masih berjihad, ya, memberikan makan, memberikan pendidikan, memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang ditinggalkan. Allah langsung yang menjaga. Nah, kita kembali lagi tadi. Ini adalah satu amalan yang sering kita lalaikan, yaitu izalatun najasah. Menghilangkan satu najis, yang dimana ikhtiar kita bagi laki-laki, kalau dalam keadaan kebelet tipis, itu dengan ikhtiar mengurut dan berdamai, ya, supaya memang tuntas. Andai kata itu masih terjadi juga, yang penting kita sudah ikhtiar. InsyaAllah Allah mengampuni dosa kita semua. InsyaAllah ta'ala minala. Amin. Dan berpesan kepada putra-putri Sahibul Majid, Bapak Supriyanto bin Sutrisno, agar menjaga aib, ya. Karena fitnah aib ini akan membuat sedih Bapak almarhum, ya. Kepada putra-putri, kemudian istri, tetap menjaga dan berdoa. Tiap mayat itu menunggu doa-doa dari yang masih dikirimkan, bikin dia puas. Mau kerja, Pak, siapa namanya? Pak Dian berangkat kerja, Al-Fatihah buat Pak. Kirimkan Al-Fatihah, ya. Ajarkan ketika kita mau pulang apa, mau tidur malam, sebelum bobona kita doa buat Bapak, yuk. Al-Fatihah. Senang, bikin senang, Pak, ya. Jadi ketika Bapak meninggal, Bapak bisa tersenyum karena anak-anak yang menjaga. Karena anak-anaknya selalu bertawasul, selalu memberikan hadiah-hadiah yang terbaik, doa-doa yang terbaik. Dari kesederhanaan ini akan muncul dan mengangkat diri Bapak di hadapan Allah. Dari itu jangan sampai kita merasa puas dan lelah untuk mendoakan Bapak. Insya Allah kita berbuat seperti ini akan nanti menjadi sebab dan akibat anak keturunan kita akan mendoakan kita ketika kita turun nanti.
Ini saja yang Al-Fatih bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.